Batuk, pilek, apa ini infeksi HMPV? Mari kita bahas virus HMPV. Halo sahabat Merial, salam sehat. Saya Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Saya berpraktik di Rumah Sakit Pelni. Jadi HMPV adalah sebuah virus yang dapat mengakibatkan keluhan saluran pernapasan bagian atas, infeksi saluran pernapasan bagian atas, yang sebetulnya bukan merupakan virus baru. Virus ini sudah diidentifikasi pertama kali tahun 2001 di Belanda, tapi dipercaya 50 tahun sebelumnya virus ini sudah bersirkulasi di dunia ini. Jadi berbeda dengan virus COVID. Virus COVID virus baru yang kita belum pernah memiliki kekebalan terhadapnya. Maka virus HMPV adalah virus yang sudah bersirkulasi lama sehingga rata-rata penduduk dunia sudah memiliki kekebalan terhadap HMPV tersebut. Gambarannya memang sulit dibedakan dengan flu biasa sehingga kalau kita hanya melihat dari gejala saja, kita tidak bisa membedakan dengan virus penyebab infeksi saluran napas atas lainnya seperti influenza atau rhinovirus. Gejalanya seperti infeksi saluran napas bagian atas, jadi sakit kepala, kemudian demam, kemudian hidung bisa tersumbat atau justru hidungnya meler, kemudian ada batuk, ada nyeri menelan, dan kalau pada beberapa orang menjadi berat, dia dapat mengakibatkan infeksi saluran napas bawah, jadi keluhannya bisa sesak napas, kemudian ada bunyi napas mengi pada waktu menarik ataupun membuang napas. Utamanya HMPV menular melalui droplet, jadi percikan kening baik itu dari bersin atau dari batuk, dahak. Orang yang memang terinfeksi HMPV bisa menular pada orang lain baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui paparan benda-benda, gagang pintu misalnya, permukaan meja, atau berjabat tangan. Nah, itu bisa menjadi media penularan dari virus HMPV. Semua orang pada prinsipnya berisiko tinggi terinfeksi HMPV. Tapi pada kelompok tertentu, HMPV bisa mengakibatkan infeksi yang lebih berat, yaitu kelompok usia ekstrim, jadi usia yang sangat muda atau justru usia lanjut. Kelompok kedua adalah kelompok dengan kekebalan tubuh yang menurun, misalnya pasien-pasien autoimun yang menjalani pengobatan dengan penekan kekebalan tubuh, atau pasien-pasien yang menjalani transplantasi, pasien kemoterapi. Nah, itu pasien-pasien yang memang potensial menjadi berat kalau terinfeksi HMPV tersebut. Pencegahannya cukup mudah, sama seperti kita mencegah infeksi saluran napas umumnya. Kita bisa menerapkan apa yang kita terapkan pada pencegahan COVID ke pencegahan HMPV. Jadi kita mulai dengan menjaga jarak. Kalau ada yang batuk, ada yang bersin, kita bercakap-cakap, kita menjaga jarak supaya tidak ada tertular dari percikan kening yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Yang lain misalnya kita menggunakan masker. Jadi M yang kedua kan memakai masker, sehingga tadi kita tidak terkena, atau kalau kita batuk pilek, kita menggunakan masker agar kita tidak menularkan orang-orang yang risiko tinggi akan menjadi pemburuk kalau terinfeksi HMPV. Dan yang ketiga tentu mencuci tangan, karena tadi penularannya bisa melalui objek, bisa melalui jabatan tangan, jadi mencuci tangan setiap kali kita bertemu dengan orang lain atau setiap kali kita hendak memegang area tubuh kita, misalnya mata atau daerah mulut, hidung, sehingga menghindari penularan. Ya, bisa disembuhkan. Jadi justru mayoritas orang akan sembuh sendiri. Kita tidak punya pengobatan untuk HMPV. Obatnya adalah mengurangi gejala. Nah, pada kelompok orang yang berat akan butuh terapi suportif oksigen, misalnya nutrisi, kemudian bantuan dari obat-obatan secara intravena, infus, sehingga perlu dimasukkan dalam rawat inap. Tapi proporsinya kecil, tidak banyak yang membutuhkan rawat inap. Kalau ditanya kesembuhan, angka kesembuhannya cukup baik, jadi angka kematiannya sebetulnya tidak setinggi angka kematian COVID. Cukup setara dengan angka kematian karena infeksi saluran napas atas lainnya yang disebabkan oleh influenza atau rhinovirus. Kita tidak perlu panik dengan adanya virus yang katanya virus baru ini, tapi sebetulnya kita tahu bahwa ini virus lama. Tapi prinsipnya adalah kita menjadi waspada dan meningkatkan kekebalan diri kita dan menjaga kebersihan diri sehingga kita bisa tertular atau menularkan dari virus baru ini. Terima kasih atas perhatian sahabat Merial. Sampai berjumpa di edisi edukasi bersama saya berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.